Saudara, hari ini saksi ahli memberikan kesaksian meringankan bagi kubu terdakwa Ferdi Sambo. Keterangan ahli soal kesamaan kehendak, pembuktian motif, masa tenang perencanaan pembunuhan sampai tanggung jawab. Jika pelaku salah tafsir, tak pelak menguntungkan posisi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun, menyudutkan Richard Eliezer. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga ada pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, tadi yang terbaru adalah hakim menyatakan besok akan mengunjungi lokasi rumah Ferdi Sambo di Duren 3 dan juga rumah Saguling. Apa yang hendak digali dari sana? Ya, jadi sidang ke tempat itu dikenal dengan sidang di tempat, ya. Jadi sidang tempat itu sama dengan sidang di pengadilan, cuman tempatnya di tempat kejadian. Ini bagus sekali. Artinya apa? Untuk hakim untuk meyakinkan bahwa yang diceritakan semua oleh kelompok 5 itu atau kelompok 6, ya, bahwa apa yang terjadi di ruangan itu. Misalkan sering saya katakan, nah apakah di situ ada orang tidak letusan senjata dari seorang sadis pistol, masa tidak dengar, hanya tertutup oleh pembicaraan handphone atau HP, itu pertama. Kedua, ruangan yang segede gitu, entah berapa ukurannya, sekarang Mas Roni yang lebih tahu karena udah rekonstruksi ya, bah di ukuran segitu, masa nggak ada yang ngelihat. Kedua, ya yang lebih rendah lagi, di ruangan segitu bisa digambarkan suasana ketika dilakukan oleh Richard Eliezer. Dalam suasana itu bisa dilihat juga peran PC, peran apa KM, apakah dengan kejadian itu yang nutup-nutup pintu itu, ya ruang itu apa maksudnya gitu kan. Kemudian peran-peran itu justru akan ketahuan. Hakim segera yakin, oh ternyata yang dilakukan oleh FS, PC, KM, RR maupun Ican itu begitu. Jadi hakim sebagai karena lihat tempat kejadian nanti akan seperti rekonstruksi dah. Mudah-mudahan diperagakan itu. Jadi hakim akan menarik kesimpulan, oh dengan waktu dan ruang demikian itu, ya ada yang tidak mungkin, ada yang mungkin. Apalah lebih, oh ini orang tidak mungkin melakukan itu, orang mungkin melakukan itu. Apalagi ketika keluar dari pintu belakang, pintu depan, suara itu akan nampak semuanya. Gitu. Jadi sidang tempat sama dengan di ruang sidang pengadilan, cuma dilakukan di tempat kejadian. Dan sekali lagi itu adalah, misal kalau di perdata itu untuk misalkan jarak sengketa jarak tanah, oh pohon jengkol sama pohon rambutan batasnya supaya dilihat. Nah itu hakim melihat sendiri dalam persidangan itu tidak harus dibuktikan karena hakim sudah melihat. Oh sementara ada orang yang menyangkal, ada orang yang mengakui, ada yang terus terang, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Jadi akan ketahuan. Ruang itu justru akan menentukan, akan menggambarkan suasana tindak pidana ketika Oke. kejadian itu. Oke, kalau tadi itu soal sidang di tempat begitu ya, Kang Asep. Nah, kita ke Pak Roni dulu. Pak Roni, dalam sidang hari ini ahli yang meringankan Sambo juga sempat dan lagi-lagi menyinggung soal bagaimana harus ada kesepahaman dan hajar cat atau tembak cat yang kemudian yang bertanggung jawab adalah bisa dikatakan di sini Eliezer. Tanggapan Anda seperti apa? Iya Mbak Disti, kalau saya lihat bahwa konstruksi hukum yang sedang dibangun bahwa Ferdi Sambo sebagai penganjur. Tetapi sekali lagi ya, fakta persidangan ini kan berbeda. Fakta persidangan ini membuktikan bahwa Ferdi Sambo adalah orang yang menyuruh melakukan. Dari mana kita lihat ya, sekali lagi, dari ketika dia memanggil saudara Ricky Rizal, kemudian saudara Ricky Rizal memanggil klien saya. Di sini sangat jelas bahwa dia orang yang menyuruh Don Plager namanya. Jadi bukan orang yang apa namanya yang tadi disampaikan seperti penganjur. Nah, kemudian terkait dengan bahasa hajar dan tembak, menurut saya bahwa yang bisa menjelaskan hal tersebut seharusnya adalah ahli bahasa, bukan ahli pidana. Tetapi sekali lagi begini, perlu kita sampaikan, coba kita ikuti cara berpikirnya ya. Ketika dia menyampaikan hajar, ketika memanggil Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling, itu dia menanyakan senjatanya mana. Kemudian Ferdi Sambo menanyakan untuk mengisi peluru. Nah ini secara sadar bahwa Ferdi Sambo mengetahui bahwa Richard Eliezer ini membawa senjata. Jadi konotasi kata hajar ini sangat tidak masuk akal gitu. Jadi kalau kami melihat bahwa ini diksi kata yang dipakai bahwa seolah-olah klien saya salah menerima perintah. Nah pertanyaannya kenapa klien saya kalau salah menerima perintah itu TKP dibersihkan, kemudian terus CCTV-nya dibersihkan juga, kemudian DNA dari almarhum Joshua dibersihkan juga, karena dikhawatirkan ada bekas DNA-nya dari Ferdi Sambo. Kemudian kenapa juga harus menembak tembok.
Nah juga nanti mereka sampaikan bahwa ini dalam rangka melindungi Richard Eliezer. Dalam rangka melindungi Richard Eliezer kok ada dijanjikan uang 1 miliar, kok ada dijanjikan uang 500 juta Nah, kepada Ricky Rizal dan Kuatmaruf, di mana mereka mengakui hal tersebut. Nah ini hmm. sebenarnya fakta persidangan yang publik sudah mengetahui, dan saya pikir bahwa Oke. terkait pembelaan ini kami fokus kepada fakta persidangan saja. Saya pikir juga pun majelis hakim sudah bisa melihat. Seperti itu Mbak Disti. Oke, jadi kalau Pak Roni bilang unsur perencanaannya sudah jelas di sini ya, mulai dari perencanaan sampai kemudian bisa dikatakan TKP juga sudah dibersihkan begitu ya. Kita ke Kang Asep. Kang Asep, tadi ahli juga mengatakan ada unsur perencanaan harus ada tenang dan juga rentang waktu. Apakah Anda melihat ini juga jadi pertimbangan hakim? Ya, sekali lagi perencanaan itu memang harus ada jeda waktu dan dengan tenang itu tadi kan bunuh atau tidak gitu Nah, kan dari Magelang, dari Saguling maupun di Duren 3 sudah ketahuan. Tadi misalkan dikatakan oleh Mas Roni ya bahwa diisi peluru itu ya senjata itu dengan magasin ukuran sekian, isinya sekian, sebelumnya ditawarkan ke R kan mau nggak nembak gitu kan, tidak katanya. Nah, ya, kemudian dilakukan. Itu juga udah ada dengan tenang kan seharusnya ketika tawarkan tolak udah jangan deh. Misalkan gini, Ricky aja udah nolak masa saya tawarkan ke Icat. Nah, di situ kan dia bisa narik. Jadi tenang itu tidak batasan waktu, tapi sebenarnya sederhana. Ya, ketika perbuatan tembak, tembak atau udah hajar, hajar. Ya, itu yang saya senang tadi ya. Kata hajar itu memang saya senang sekali tadi. Ya entah akrobat, entah ahli obat, entah apapun saya cuma senangnya tuh gini. Kan kasih contoh tuh, saya senang sekali. Ya ibarat makanan katanya. Kalau ibarat makanan tuh hajar, tembak. Ya betul, kalau orang sedang pegang senjata, ya hajar. Ya betul, pasti kalau perlu kan bukan untuk dimakan, untuk hmm. makan nyawa gitu, pasti dikeluarkan kan untuk membunuh orang. Jadi itu juga perlu dipahami. Nah, kemudian soal tenang dan dengan jeda waktu. Saya kira anak semester 2 juga udah tahu. Nah, lebih penting lagi, ketika tenang dia dihubungkan dengan pasal 51 ayat 2 tentang penganjur gitu kan. Ya beda pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 kalau penganjur dengan tenang ya pasti kalau menganjurkan kan dengan tenang, anjuran untuk ber-KB, anjuran untuk hidup sederhana, ya, anjuran untuk curi jemuran gitu. Jadi sekarang lagi kalau anjuran sebagai soal penganjur dikaitkan dengan tenang dan jeda waktu, yaitu dua hal yang berbeda. Jadi ayat 51 ayat 1 dan 51 ayat 2 dikaitkan dengan perencanaan, tolong hati-hati. Nanti mahasiswa saya pada ketawa-ketawa gitu. Oke, tadi kan juga ahli menyatakan Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ini tidak tenang karena istrinya dilecehkan begitu ya. Apakah ini upaya Iya. juga bisa diterima hakim? Apakah upaya untuk menghindar dari dakwaan pembunuhan berencana? Ya udah pasti, semua juga kan alasan itu selalu mengatakan spontan. Cuman masalahnya, katakan ada kejadian kan di Magelang. Sekarang saya katakan iyalah, sudahlah. Kita terima aja itu sudah paling gampang gitu kan. Loh, kalau emosinya kenapa ada jeda waktu, ada waktu hiburan, ada main bulu tangkis dan sebagainya. Cukup waktu kan. Kalau emosi mah ketika saya dijita kepala saya oleh Mas Roni, oh saya nggak nunggu waktu, apalagi saya ngerahkan pasukan dari Jawa Barat. Saya jitak lagi Roni gitu kan. Itu juga kalau itu memang masa emosi tertahan gitu. Jadi tenang untuk memerintahkan membunuh gitu. Oke, kalau Kang Asep menyatakan melihat dalam kasus ini motif memang harus dibuktikan atau seperti apa? Kalau tadi ahli bilang motif harus dibuktikan. Sekali lagi, nah sekarang seginilah pada saat pusing jawab terus ya. Kalau motif terbukti, unsur tidak terbukti, masa nggak dihukum? Hmm. Motifnya dia karena balas dendam, karena istrinya digituin. Tapi unsur tidak terbukti, masa harus dibebaskan? Makanya sering kali lagi. Tadi jaksa penuntut pintar sekali itu kan. Dari zaman dulu, zaman sekarang pun ya, itu sudah dikatakan yang dibuktikan itu didakwa 340, jadi dibuktikan unsur. Motifnya nanti. Nanti itu cuma pertanyaan juga, saudara, kenapa Anda membunuh? Karena istri saya digagahi, istri saya dibanting, saya dianiaya. Kalau itu tidak terbukti juga nggak ada masalah sekali lagi ya. Jadi motif itu bukan yang harus dibuktikan sekali lagi itu perlu dipahami ya. Jadi kalau sekarang mengatakan motif itu kaitan dengan sengaja, sekali lagi saya katakan sengaja itu hanya dua tafsirannya, mengetahui dan menghendaki. Dia menghendaki nggak dibunuh? Ya, enggak karena dia diperintah. Contohnya kliennya Roni itu kan. Dia mengetahui nggak? Mengetahui karena sejak awal juga kasih isi pistol, menghendaki karena apa? Karena perintah sih. Ricky dan si Eliezer suruh menembak. Itulah unsur. Kalau sekarang dikaitkan sama motif, kan harusnya kalau motif betul-betul karena dia harga dirinya diinjak, harga diri digagahi istrinya, ya lakukan ya tempeleng. Tapi sekali lagi catatannya, dia penegak hukum, dia kadif propam, istrinya juga
juga seorang tenaga kesehatan. Kenapa nggak dilaporkan? Kan pertanyaannya berikutnya, karena malu loh, karena malu. Kok malu tunggu berhari-hari gitu kan. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti akan saya yakin akan keluar pertimbangan hakim, kelak pasti pertanyaan itu akan dijawab. Tapi sekali lagi kalau motif, Mas, sekali lagi bahasa hukumnya tidak harus dibuktikan, cukup ditanyakan. Nah, bahasa sederhananya yang dibuktikan itu adalah unsur, ya. Nanti ketika hakim mau menjatuhkan hukuman, baru ditanya kenapa Mas Roni tempeleng Ang Asep. Sebel ngomongnya sih, suka ngomong cabul melulu. Ah udah pantas Oke. Roni karena si Asep berlaku itu. Nah, itu hanya itu aja, tapi itu terbukti tidak terbukti karena unsurnya nempeleng tadi. Saya nempeleng Roni, ya itu udah terbukti, ya sudah selesai itu. Jadi jangan Oke. ngarang. Kalau ngarang itu ke dalam hukum itu ketahuan karena keluar dari teori, ilmu, asas, filsafat hukum. Sekali lagi, jadi kalau mengatakan bahwa motif ada perbedaan pendapat, saya mohon maaf dengan sangat ya, dari zaman dulu juga seluruh para ahli hukum dari zaman sana sampai sekarang juga mengatakan motif bukan unsur harus dibuktikan, yang dibuktikan adalah unsur yang didakwakan Oke. ya. Jadi motif tidak perlu dibuktikan. Kalau kita ke Pak Roni, kalau misalkan dikatakan ahli bilang tidak perlu visum soal kasus kekerasan seksual juga untuk membuktikannya. Tanggapan Anda? Saya pikir bahwa sudah dimintain juga keterangan ahli dari jaksa penuntut umum ya, kriminolog ya, sudah sampaikan bahwa motif itu tidak dibutuhkan ya dalam kasus pembunuhan berencana. Jadi saya tidak dalam kapasitas berkomentar terkait dengan yang disampaikan visum, tetapi menurut kami ketika suatu peristiwa pidana tentunya harus berbicara tentang alat bukti ya. Alat bukti itu tentunya harus kita hadirkan dan kita buktikan. Jadi siapa yang mendalilkan tentunya dia harus siap membuktikan. Kan ini kan jadi pertanyaan publik ketika tidak ada visum. Saya pikir semua sudah tahu ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa keterangan klien saya adalah keterangan yang sudah konsisten dan juga berkesinambungan ya secara logik, secara hukum ya. Jadi terkait dengan kata hajar itu kita bantah bahwa klien saya sampaikan bahwa perintahnya adalah perintah tembak. Jadi itu Mbak. Oke, jadi memang perintah hajar itu adalah perintah tembak yang kemudian dipahami oleh Eliezer. Terakhir, Pak Roni. Perintahnya adalah perintah hajar, bukan Perintah hajar. perintah tembak, bukan Perintah tembak, hajar. bukan perintah hajar. Hajar. Iya. Oke, Tembak. Pak Roni, besok sidang di tempat ada majelis hakim, siapkah kemudian Richard Eliezer juga hadir di lokasi di TKP Duren 3 dan juga Saguling? Kalau saya mendengar tadi di persidangan bahwa terdakwa tidak hadir ya, cuma yang hadir itu penasihat hukum ya. Tapi kita tidak tahu ya nanti panggilan dari jaksa penuntut umumnya seperti apa, nanti kita lihat Mbak Disti. Oke, kita akan tunggu bagaimana besok sidang di tempat di lokasi TKP pembunuhan Yosua, ada di Duren 3 dan juga di Rumah Saguling. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dan juga pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iriawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak.